Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai cara melakukan pemeriksaan pertumbuhan anak di masa pandemi. Apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Pertumbuhan diartikan sebagai perubahan dalam hal kuantitatif yang di dalamnya terdapat pertambahan ukuran dan struktur. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interselular, berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kompetensi atau skill dan struktur serta fungsi anggota badan yang lebih kompleks dalam pola yang sistematis dan dapat juga disebut dengan hasil proses pematangan. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tumbuh kembang anak? Yang pertama ada faktor dalam atau faktor internal, yaitu ras atau etnik bangsa, keluarga, umur, jenis kelamin, dan genetik. Lalu ada faktor luar atau eksternal yang dibagi menjadi faktor prenatal. Yang pertama ada gizi, mekanis, toksin atau zat kimia, endokrin, radiasi, infeksi, kelainan imunologi, anoksia embrio, dan psikologi ibu. Faktor kedua yaitu faktor persalinan, di mana komplikasi persalinan pada bayi seperti trauma kepala, asfiksia dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak. Faktor ketiga yaitu faktor pasca persalinan. Yang pertama ada gizi, penyakit kronis atau kelainan kongenital, lingkungan fisik dan kimia, psikologis, endokrin, sosioekonomi, lingkungan pengasuhan, stimulasi, dan obat-obatan. Stimulasi tumbuh kembang anak. Stimulasi adalah kegiatan merangsang kemampuan dasar anak umur 0-6 tahun agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Setiap anak perlu mendapat stimulasi rutin sedini mungkin dan terus-menerus pada setiap kesempatan. Stimulasi tumbuh kembang anak dilakukan oleh ibu dan ayah yang merupakan orang terdekat dengan anak, pengganti ibu atau pengasuh anak, anggota keluarga lain, dan kelompok masyarakat di lingkungan rumah tangga masing-masing dan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya stimulasi dapat menyebabkan penyimpangan tumbuh kembang anak, bahkan gangguan yang menetap. Dalam melakukan stimulasi tumbuh kembang anak, ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan. Pertama, stimulasi dilakukan dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang. Yang kedua, selalu tunjukkan sikap dan perilaku yang baik, karena anak akan meniru tingkah laku orang-orang yang terdekat dengannya. Yang ketiga, berikan stimulasi sesuai dengan kelompok umur anak. Yang keempat, lakukan stimulasi dengan cara mengajak anak bermain, bernyanyi, bervariasi, menyenangkan tanpa paksaan, dan tidak ada hukuman. Yang kelima, lakukan stimulasi secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap keempat aspek kemampuan dasar anak. Yang keenam, gunakan alat bantu atau permainan yang sederhana, aman, dan ada di sekitar anak. Yang ketujuh, berikan kesempatan yang sama pada anak laki-laki dan anak perempuan. Yang kedelapan, anak selalu diberi pujian, bila perlu diberi hadiah atas keberhasilannya. Deteksi dini gangguan pertumbuhan anak. Deteksi dini gangguan pertumbuhan dilakukan di semua tingkat pelayanan. Adapun pelaksanaannya dapat dilakukan oleh orang tua dengan alat yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah buku KIA, yang kedua timbangan Dacin atau timbangan digital untuk anak yang berusia lebih dari 5 tahun, yang ketiga adalah alat pengukur tinggi badan atau panjang badan. Berikut adalah langkah-langkah mendeteksi gangguan pertumbuhan anak. Yang pertama, penimbangan berat badan. Cara pertama, menggunakan timbangan bayi. Timbangan bayi digunakan untuk menimbang anak sampai umur 2 tahun atau selama anak masih bisa berbaring atau duduk tenang. Letakkan timbangan pada meja yang datar dan tidak mudah bergoyang. Lihat posisi jarum atau angka harus menunjuk ke angka 0. Bayi sebaliknya telanjang, tanpa topi, kaos kaki, ataupun sarung tangan. Baringkan bayi dengan hati-hati di atas timbangan. Lihat jarum timbangan sampai berhenti.
baca angka yang ditunjukkan oleh jarum timbangan atau angka timbangan. Bila bayi terus-menerus bergerak, perhatikan gerakan jarum. Baca angka di tengah-tengah antara gerakan jarum ke kanan dan ke kiri. Cara kedua, menggunakan timbangan dacin. Pastikan dacin masih layak digunakan. Periksa dan letakkan banul geser pada angka 0. Jika ujung kedua paku dacin tidak dalam posisi lurus, maka timbangan tidak layak digunakan dan harus dikalibrasi. Masukkan balita ke dalam sarung timbang dengan pakaian seminimal mungkin dan geser bandul sampai jarum tegak lurus. Baca berat badan balita dengan melihat angka di ujung bandul geser. Catat hasil penimbangan dengan benar dan kembalikan bandul ke angka 0 serta keluarkan balita dari sarung timbangan. Cara ketiga, menggunakan timbangan injak atau timbangan digital. Letakkan timbangan di lantai yang datar sehingga tidak mudah bergerak. Lihat posisi jarum atau angka harus menunjuk ke angka 0. Anak sebaiknya memakai baju sehari-hari yang tipis, tidak memakai alas kaki, jaket, topi, jam tangan, kalung, dan tidak memegang sesuatu. Anak berdiri di atas timbangan tanpa dipegangi. Lihat jarum timbangan sampai berhenti, baca angka yang ditunjukkan oleh jarum timbangan atau angka timbangan. Bila anak terus-menerus bergerak, perhatikan gerakan jarum. Baca angka di tengah-tengah antara gerakan jarum ke kanan dan ke kiri. Cara deteksi kedua yaitu dengan pengukuran panjang badan atau tinggi badan. Yang pertama, pengukuran panjang badan untuk anak usia 0-24 bulan dengan cara mengukur posisi berbaring. Sebaiknya dilakukan oleh 2 orang. Bayi dibaringkan telentang pada alas yang datar. Kepala bayi menempel pada pembatas angka. Petugas 1, diharapkan kedua tangan memegang kepala bayi agar tetap menempel pada pembatas angka 0 atau pembatas kepala. Petugas kedua, diharapkan tangan kiri menekan lutut bayi agar lurus. Tangan kanan menekan batas kaki ke telapak kaki. Petugas kedua akan membaca angka di tepi di luar pengukur. Jika anak umur 0-24 bulan diukur berdiri, maka hasil pengukurannya dikoreksi dengan penambahan 0,7 cm. Cara kedua yaitu pengukuran tinggi badan untuk anak berusia 24-72 bulan dengan cara mengukur posisi berdiri. Anak tidak memakai sendal atau sepatu, berdiri tegak menghadap ke depan, punggung, pantat, dan tumit menempel pada tiang pengukur. Turunkan batas atas pengukur sampai menempel di ubun-ubun. Baca angka pada batas tersebut. Jika anak umur di atas 24 bulan diukur telentang, maka hasil pengukurannya dikoreksi dengan mengurangkan 0,7 cm. Deteksi ketiga adalah pengukuran lingkar kepala anak. Tujuannya adalah untuk mengetahui lingkaran kepala anak dalam batas normal atau di luar batas normal. Jadwal pengukuran disesuaikan dengan umur anak. Umur 0-11 bulan, pengukuran dilakukan setiap 3 bulan. Pada anak yang lebih besar, yaitu umur 12-72 bulan, pengukuran dilakukan setiap 6 bulan. Cara mengukur lingkar kepala adalah: yang pertama, alat pengukur dilingkarkan pada kepala anak melewati dahi, di atas alis mata, di atas kedua telinga, dan bagian belakang kepala yang menonjol, tarik agak kencang. Yang kedua, baca angka pada pertemuan dengan angka. Yang ketiga, tanyakan tanggal lahir bayi atau anak, hitung umur bayi atau anak. Yang keempat, hasil pengukuran dicatat pada grafik lingkar kepala menurut umur dan jenis kelamin anak. Yang kelima, buat garis yang menghubungkan antara ukuran yang lalu dengan ukuran yang sekarang. Sekian sharing dari saya. Semoga teman-teman semua selalu sehat dan selalu melaksanakan protokol kesehatan, juga menerapkan 6M. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.